Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Syafina Oktavian Rahmah, nomor absen 32. Saya perwakilan dari kelompok 111 MIPA 2. Hari ini kita bakal ngebahas tentang fungsi kendala dan fungsi objektif atau sasaran. Sebelumnya, aku bakal ngenalin teman-teman aku dulu ya. Yang pertama ada Lidea, terus ada Tia Rahmawati, terus ada Cynthia, ada Refli, ada Sita, ada Riko, ada Akmal, ada Haidar, dan saya sendiri. Tadi kan saya sudah bilang ya mau ngebahas tentang fungsi kendala dan fungsi objektif atau sasaran. Yang pertama, fungsi kendala itu menginformasikan tentang batas-batas. Contohnya kayak total ketersediaan modal, total ketersediaan barang, kemampuan produksi, total daya tampung barang, dan lain-lain. Yang kedua ada fungsi objektif atau sasaran. Fungsi ini biasanya memuat informasi tentang maksimum atau minimum dari keuntungan yang bisa dihasilkan, total penjualan, dan yang sejenisnya. Sekarang kita ngebahas tentang contoh soalnya ya. Ayo kita balik lagi. Yang pertama bakalan dijelasin sama Lidea. Silakan Lidea. Contoh soal ke-1. Seorang ibu memproduksi 2 jenis keripik pisang yaitu rasa coklat dan rasa keju. Modal keripik pisang rasa coklat adalah 10.000 per kilogram, sedangkan modal keripik pisang rasa keju adalah 15.000 per kilogram. Modal yang dimiliki ibu tersebut adalah 500.000. Nah, modal yang dimiliki ibu tersebut artinya total ketersediaan modal itu disebut kendala, karena modalnya terbatas, dan batas modalnya adalah 500.000. Modal itu digunakan keripik pisang rasa coklat dan rasa keju. Modal keripik pisang rasa coklat adalah 10.000, sedangkan keripik pisang rasa keju adalah 15.000. Tiap harinya, ibu itu memproduksi paling banyak 40 kg. Nah, kendala tentang total kemampuan ibu itu memproduksi dan batas kemampuannya adalah 40 kg. 40 kg itu untuk keripik pisang rasa coklat dan rasa keju. Jika tidak ada angka yang terlibat, kita tulis angka 1 untuk keripik pisang rasa coklat dan angka 1 untuk keripik pisang rasa keju. Fungsi kendala 10.000 X ditambah 15.000 Y kurang dari sama dengan 500.000. Disederhanakan, ribuannya dicoret dan dibagi 5. Jadi 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 100. X tambah Y kurang dari sama dengan 40. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, berkaitan dengan jumlah. Keuntungan per kilogram keripik pisang rasa coklat adalah 2.500. Keuntungan per kilogram keripik pisang rasa keju adalah 3.000. Keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu tersebut adalah fungsi objektifnya 2.500 X ditambah 3.000 Y. Oke, yang kedua ada Tia. Sebuah pabrik memproduksi 2 jenis barang. Barang jenis 1 dengan modal 30.000 per buah dan memberi keuntungan sebesar 4.000 per buah. Jadi, barang jenis 1 itu modalnya cuma 30.000 dan keuntungannya itu yang didapatnya cuma 4.000 per buah. Dan barang jenis 2 dengan modal 25.000 per buah memberi keuntungan sebesar 5.000 per buah. Jadi, barang jenis 2 itu modalnya cuma 25.000 per buah dan memberi keuntungan cuma 5.000 per buah. Jika seminggu dapat diproduksi sebanyak 220 buah dan modal yang dimiliki 6 juta, maka keuntungan terbesar yang diperoleh berapa? Ada modal tersebut 3 kali, dan mana yang terbesar jadi 30.000 per buah, 25.000 per buah, dan 6 juta. Jenis 1 yaitu X dan jenis 2 yaitu Y. Modal yang digunakan jenis 1 yaitu sebesar 30.000 dan jenis barang 2 sebesar 25.000. Jika seminggu dapat diproduksi 220 buah, jadi jenis barang 1
dan jenis barang 2. Langsung aja ke fungsi kendala. 30X ditambah 25Y kurang lebih sama dengan 6 juta. Sederhanakan, coret, tinggal 30, 25, dan 6 juta. Lalu dibagi saja 5. Lalu fungsi objektif. Langsung aja, untungnya itu ada berapa? 4000X ditambah 5000Y. Yang ketiga ada Cynthia. Contoh 3. Pedagang makanan membeli tempe seharga 2.500 per buah dan dijual dengan laba 500 per buah. Laba itu sama dengan keuntungan. Sedangkan tahu seharga 4.000 per buah dan dijual dengan laba 1.000. Pedagang tersebut mempunyai modal. Jumlahnya tuh 1,450.000 rupiah. Langsung aja masukin modalnya digunain buat apa? Ya pasti buat tempe 2.500 sama buat tahu 4.000. Yang kedua, kios hanya mampu menampung tempe dan tahu sebanyak 400 buah. Ini juga termasuk kendala. Total kemampuan menampung. Batasnya 400. Menampung apa? Tempe dan juga tahu. Sehingga kita modelkan fungsi kendala 2.500X ditambah 4.000Y kurang dari sama dengan 1.450.000. Disederhanakan, jadi 5X plus 8Y kurang lebih dari sama dengan 2.900. X plus Y kurang lebih sama dengan 400. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Inilah sistem dari tidak bersama. Fungsi objektifnya tempe labanya 500, tahu 1.000. Jadi Z sama dengan 500X plus 1.000Y. Yang keempat ada Refli. Sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 baju pesta. Baju jenis 1 memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Baju jenis 2 memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Jika harga jual baju jenis 1 500.000 dan jenis 2 400.000, maka hasil penjualan maksimum butik tersebut adalah 4 meter kain satin sama 5 meter kain prada itu kan masuknya yang ke terbatas. Masukin aja tuh ke tabel yang ada tulisan batas. Dua kain ini kan mau dijadikan baju jenis 1 sama baju jenis 2. Baju jenis 1 memerlukan kain satin 2 meter dan baju jenis 2 memerlukan 1 meter. Itu kan ada butuhnya 2 kain. Kain satin kan tadi udah, sekarang tinggal kain prada. Baju jenis 1 memerlukan 1 meter dan baju jenis 2 memerlukan 2 meter. Nah, udah beres tuh yang di tabel. Sekarang ke fungsi kendala. Masukin yang kain satin jadi 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4. X tambah 2Y kurang dari sama dengan 5. X besar dari sama dengan 0. Y besar dari sama dengan 0. Fungsi objektifnya sekarang, fungsi objektif itu tentang penjualan atau tentang keuntungan. Jika harga jual adalah 500.000 dan 400.000, langsung tulis saja Z sama dengan 500.000 X tambah 400Y. Yang kelima ada Sita. Contoh 5. Seorang pedagang buah menjual mangga dan pisang dengan menggunakan gerobak. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga Rp8.000 per kilogram dan pisang Rp6.000 per kilogram. Modal yang tersedia, lalu kita tulis total ketersediaan modal, yaitu sebesar Rp1.200.000. Dan gerobak hanya dapat memuat mangga dan pisang sebanyak 180 kg. Ini juga termasuk keterbatasan daya tampung. Kita bahas modal terlebih dahulu.
Modal ini untuk pembelian mangga sebesar Rp8.000 dan pisang Rp6.000. Dan total daya tampung yaitu gerobaknya yang menampung sebesar 180 kg. Lalu jika tidak ada angka yang terlibat, kita tulis angka 11 saja untuk sisanya. Nah, sekarang kita bahas tentang fungsi objektif dan keuntungan. Ada pembelian dan penjualan, dan yang ditanyakan yaitu keuntungan. Maka, untuk mencari keuntungan yaitu penjualan dikurangi modal awal. Jadi, kita langsung saja hitung 9.200 dikurang 8.000X ditambah 7.000 dikurang 6.000Y sama dengan 1.200X ditambah 1.000Y. Dan yang terakhir adalah fungsi kendala. Pertama-tama kita modelkan terlebih dahulu sesuai tabel di samping. Setelah itu, lalu kita bisa hitung. Tinggal ribuannya kita coret, lalu bagi 2, lalu hasilnya seperti ini, dan bisa disederhanakan menjadi 4X tambah 3Y kurang dari 600 sama dengan X tambah Y kurang dari 180, X lebih besar dari 0, dan Y lebih besar dari 0. Dan yang terakhir ada Riko. Di soal disebutkan tempat parkir seluas 600 meter kuadrat hanya menampung 58 mobil dan bus. Tiap mobil membutuhkan tempat seluas 6 meter persegi dan bus 24 meter persegi. Biaya parkir tiap mobil 2.000 dan bus 3.000. Jika tempat parkir penuh, maka hasil dari biaya parkir maksimum dalam satu parkir sebesar, kita menggunakan permisalan, mobil kita misalkan X dan bus kita misalkan Y. Diketahui luas parkir mobil, luas parkir bus, luas parkir aslinya berapa, maksimal mobil dan busnya 58 unit, tiket mobil Rp2.000, tiket bus Rp3.000. Ditanyanya harga maksimal tiket itu berapa. Jadi kita akan membuat persamaan yang pertama tentang maksimal mobil dan bus. Maksimal mobil dan bus kita bisa menggunakan persamaan X ditambah Y sama dengan 58. Karena jumlah mobil dan jumlah bus sama dengan 58, walaupun kita belum tahu jumlah mobil dan busnya. Untuk persamaan yang kedua, kita menggunakan luasnya sendiri. Luas parkiran mobil adalah 6, luas parkiran bus itu adalah 24. Jadi bisa ditentukan melalui 6X ditambah 24Y sama dengan luas parkir totalnya 600 meter kuadrat. Kita bisa sederhanakan, maka menjadi X ditambah 4Y sama dengan 100. Nah, dari kedua persamaan tersebut dieliminasi, maka didapatkanlah 3Y sama dengan 42, Y sama dengan 14. Y-nya dimasukkan ke persamaan yang atas lagi, X ditambah 14 sama dengan 58, X sama dengan 44. Nah, karena ditanyanya harga maksimal tiket, maka muncullah fungsi objektif sebagai berikut. Z sama dengan 2000X ditambah 3000Y. Masing-masing X dan Y-nya dimasukkan sesuai hasil eliminasi tadi. Maka ditemukanlah Z sama dengan 88.000 tambah 42.000, maka harga maksimalnya adalah Rp130.000. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau videonya kurang jelas, bisa diulang-ulang kok. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih.